Jumpa lagi di Garuda Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kasus Subang, terbongkar pelaku berlindung di balik isu Banpol, Yosef pun siap laporkan Danu. Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon dukung channel ini dulu ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Kalau sudah, mari simak videonya. Halo pemirsa yang setia selalu mengawal kasus Subang, semoga kalian selalu dikasih kesehatan ya. Masih mengenai dengan peristiwa di Subang, peristiwa perampasan nyawa Amel dan Tuti di Subang, perkembangan baru diduga kasus ini, dan akhirnya akan diselesaikan. Kasus pembunuhan ibu dan anak, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat yang terjadi pada Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021 masih menjadi misteri. Otak dari pelaku belum juga terungkap. Hingga saat ini, kasus Subang atau kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel sudah berjalan 9 bulan lamanya. Selama itu, banyak drama yang terjadi. Tak heran jika meski Kapolda Jabar sudah 2 kali mengatakan akan segera mengumumkan kasus Subang tak juga terrealisasi. Bahkan saking tidak menentunya penyelesaian kasus Subang Jawa Barat, belakangan ini muncul ke permukaan adanya konfrontasi di antara dua kubu saksi, yakni kubu Yosef vs kubu Danu. Ada beberapa hal yang kecenderungannya dalam sebulan terakhir ini yang sangat nyata di mana Pak Yosef sepertinya menantang Danu, ungkap Anjas dalam kanal YouTube miliknya Anjas di Thailand yang diunggah tanggal 11 Mei tahun 2022. Kenapa Danu selalu dibawa-bawa? Bukankah Danu saat tampil wawancara di YouTube terlihat seperti sosok yang lugu, yang tidak dapat keuntungan apapun dari meninggalnya kedua korban kasus Subang? Kemudian bukankah Danu juga tidak memiliki background atau latar belakang yang mengarah dia bisa tega untuk melakukan hal-hal seperti itu? Menurut Anjas yang sejak kasus Subang Jawa Barat muncul selalu konsisten mengawal kasus ini, sepertinya kubu Yosef dan Danu sama-sama seimbang. Ada yang percaya Yosef terlibat, ada juga yang percaya bahwa Danu yang terlibat, kata Anjas. Namun begitu jelas Anjas, semua penilaian itu adalah asumsi di masyarakat karena yang berhak memutuskan itu adalah penyidik, kemudian kejaksaan serta pengadilan. Dalam videonya yang berjudul, Akhir Penetapan KA5 US Subang, Yosef K0NFR0NTAS1 Danu langsung, Anjas mereview pernyataan Yosef yang dikutipnya dari YouTube Koin 1077. Yosef menegaskan bahwa Danu silahkan menantang dan dirinya sudah siap melaporkan Danu. Danu harus bertanggung jawab atas kebohongan-kebohongan yang telah ia lakukannya. Yosef juga menyoroti soal Danu yang ketawa dan membuatnya sangat sakit hati. Ditegaskan suami dari korban Tuti dan ayah dari Amel, Danu itu banyak kebohongan. Tapi dia tidak tahu apa yang telah Bapak lakukan saat dikonfrontir di depan penyidik dan Kapolres Subang. Itu aja siapa takut, kata Yosef. Menyimak pengakuan Yosef itu, menurut analisa Anjas Asmara, kemungkinan pihak penyidik di Jawa Barat cenderung mendukung Yosef. Namun pada saat di depan Danu dan tim kuasa hukumnya, kata Anjas Asmara pihak penyidik juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kepada Yosef. Apakah ini strategi yang dipakai penyidik di Jawa Barat, Polda, untuk memberikan kesan pro di masing-masing saksi, padahal sedang mengolah data? Menurut aku, jika benar, ini adalah strategi yang bagus, ujar Anjas Asmara. Namun Anjas Asmara mengingatkan bahwa kasus pembunuhan Subang ini sudah berjalan 9 bulan lamanya. Kenapa belum juga membuahkan hasil? Berarti strategi yang diterapkan penyidik yang seolah-olah pro kepada setiap saksi yang diperiksanya tidak berhasil. Betul, karena menurut aku nggak ada strategi yang sempurna. Kalau memang strategi A berhasil dipakai di kasus Subang ini, belum tentu itu bisa berhasil untuk semua kasus, ungkap Anjas. Sebab itu saran Anjas Asmara, jika sudah 9 bulan berjalan namun belum juga membuahkan hasil, strategi pendekatan kepada saksi yang dilakukan Polda Jabar itu harus segera dihentikan. Berlindung di balik isu Banpol. Menyinggung isu Banpol, Anjas punya kesimpulan sendiri. Diakuinya, Polda Jabar sudah membantah bahwa Banpol itu tidak ada. Namun Anjas mengungkapkan dirinya sudah menonton rekaman video Kepala Desa Jalan Caga yang dikirimkan kepadanya, tidak diunggah di YouTube, yang mengatakan bahwa Banpol itu nyata adanya. Bahkan kata Anjas Asmara, video itu juga sudah dikirimkan Kades Jalan Caga ke Ahmad Taufan, pengacara Danu. Dan secara fisikal memang ada 2 orang Banpol. Yosef sendiri, ujar Anjas, telah mengakui bahwa oknum Banpol yang ramai dibicarakan itu ada. Tapi apakah Banpol tersebut berhubungan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang?
Soal pengakuan Danu yang mengklaim dirinya disuruh oleh Banpol dimaksud untuk membersihkan kamar mandi sehari setelah kejadian atau Kamis tanggal 19 Agustus tahun 2021. Menurut Anjas itu bisa saja karena kemalasan oknum Banpol itu. Pasalnya pada waktu itu sedang PPKM dan baru saja memperingati Hatri. Makanya si Banpol agak malas-malas dan mungkin karena jijik maka menyuruh Danu membersihkan kamar mandi yang banyak bercak darah. Lalu soal Danu diminta masuk ke mobil Alphard tempat ditemukannya jasad Tuti dan Amel. Kata Anjas itu juga alasannya sama karena kemalasan oknum Banpol. Berdasarkan video kiriman Kades Jalancaga kepadanya, Anjas mengatakan bahwa malam hari di tanggal 18 Agustus tahun 2021 setelah selesai identifikasi, oknum Banpol itu disuruh atasannya untuk membawa mobil Alphard dari rumah TKP ke Polsek Jalancaga. Karena malam itu tidak ada orang dan si Banpol merasa takut sendirian, makanya mengajak seseorang yang ada di TKP yaitu Danu masuk ke mobil Alphard. Jika hal itu benar, menurut Anjas, sepertinya ada ketakutan jika kasus Subang tersebut terbongkar maka kelemahan-kelemahan penyidik Jawa Barat akan terbongkar pula. Misalnya mengenai SOP yang tidak dijalankan, kemudian juga mengenai kelemahan-kelemahan yang tidak begitu cakap dalam menyelesaikan kasusnya, ujar Anjas. Soal kesalahan, hemat Anjas itu hal yang wajar karena setiap manusia tidak ada yang sempurna. Setiap daerah punya level kemampuan masing-masing yang berbeda. Yang penting tegas Anjas, jika memang ada yang salah dalam SOP seharusnya berjiwa besar saja diakui bahwa itu memang salah, daripada dibiarkan begitu saja. Apalagi jika ternyata isu kelemahan tersebut yang tidak ada hubungannya dengan kejadiannya, dipakai oleh sebagian orang untuk melakukan framing pelaku yang sebenarnya, ini justru mengorbankan kebenaran, ujar Anjas. Anjas berpendapat isu oknum Banpol bukanlah sesuatu hal yang fundamental, dia terlibat dalam kasus Subang ini karena berhubungan dengan identifikasi, bukan bagian dari pelaku. Tapi, tegas Anjas Asmara, harus diakui oknum Banpol ini melakukan kesalahan yang tidak sesuai SOP karena kemalasannya tadi. Yang bahaya kesalahan SOP oknum Banpol itu justru dipakai oleh orang-orang tertentu yang kemungkinan besar dia adalah bagian dari pelakunya untuk menyelamatkan diri. Dan ternyata strategi ini berhasil. Buktinya sampai 9 bulan lebih kasus dari pembunuhan ini masih belum terungkap, karena mereka tahu banget kelemahan-kelemahan dari penyidik itu dipakai, di blow up untuk menyelamatkan mereka, ungkap Anjas Asmara. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, dan nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.